Guys, jumlah pemegang Bitcoin terus meningkat sementara kita tahu bahwa halving Bitcoin itu sudah tinggal 85%. Kemudian ada info menarik mengenai Chainlink yang tiba-tiba digerek ketika harga yang lainnya pada merah tiarap semua. Jadi Chainlink ini terjadi kenaikan. Kemudian Aptos juga seperti itu teman-teman, dia terjadi kenaikan mirip dengan kenaikan yang terjadi di Chainlink di sini teman-teman. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai isu yang pertama tadi, Bitcoin seperti apa ke depannya, kenapa jumlahnya meningkat, orang yang long term di sini, kemudian kaitannya dengan halving, dan seperti apa kita melihat pasar ini. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, saya tahu memang bahwa pasar Bitcoin ini sedang tidak menentu pada saat ini. Harga sedang tiarap, terutama di bulan September ini. Dan banyak sekali saya mendengar, saya membaca komentar-komentar salty di kolom Black Cuan ini, di bagian komentarnya, bahkan kata-kata kasar dikeluarkan di sana teman-teman. Saya tidak tahu ternyata banyak orang yang punya tenaga ya, tenaga berlebih untuk mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ya kita biasakan untuk respect lah. Saya menghormati pilihan teman-teman dan saya juga tidak memaksa untuk membeli ataupun menginfluence teman-teman membeli Bitcoin ataupun altcoins. Dan di sini saya menghadirkan diskusi untuk menemani ataupun menikmati long term investment kita, baik itu dalam kondisi underwater ataupun dalam kondisi yang akan terjadi kenaikan. Yang pertama di sini ada berita yang positif mengenai Bitcoin di sini teman-teman. Ada dari MicroStrategy. MicroStrategy ini membeli lagi teman-teman, hendak kapok dia ini, dia membeli sebesar 147 juta dalam bentuk dolarnya, justru di tengah keluarnya Bitcoin ini dari exchange. Jadi ketika dikuras-kuras Bitcoin ini dari exchange, itu dia beli lagi nih 147 juta dolar teman-teman. Kemudian si MicroStrategy ini pada akhirnya itu average price-nya itu rata-rata pembeliannya dia itu teman-teman berada di kisaran 27.053 dolar per Bitcoin teman-teman. Ini per tanggal 24 September 2023. Dan kayaknya dia nggak mau kalah ya kayaknya ya. Ini kan ada Coinbase yang beberapa waktu yang lalu atau seminggu yang lalu mengeluarkan berita juga bahwa Coinbase itu sudah hampir menyamai Satoshi jumlah Bitcoin yang mereka punya. 1 juta, 1 juta lebih lah. Jadi si Satoshi Nakamoto juga kan punya Bitcoin di atas 1 juta juga teman-teman. Atau 1 juta lah kita bilang seperti itu. Dan Michael Saylor kayaknya nih, wah nggak boleh nih Coinbase saja yang punya kan. Jadi kita juga ikutan deh mengumpulkan sampai 1 juta Bitcoin. Dan saya lihat kejadian ini teman-teman, apa yang dilakukan oleh Michael Saylor di sini, mengumpulkan Bitcoin banyak-banyak seperti ini teman-teman, karena dia tahu bahwa value-nya ini ke depan akan naik. Opsi yang diambil oleh Michael Saylor melalui MicroStrategy-nya adalah mengamankan asetnya ke Bitcoin teman-teman. Jadi kalau dikuras dia habis-habisan, Bitcoin ini sudah turun, maka itu akan menciptakan kelangkaan. Jadi itu standarnya narasi yang saya baca di sini, teman-teman. Kemudian di tengah penurunan harga dan ketidakpastian bull run yang akan datang, ada pemilik Doge atau Dogecoin Millionaires ini yang asetnya dia itu dari 3 juta dolar dari investasinya dia di Dogecoin di 2021, teman-teman. Sekarang ini sudah turun sampai 50.000 dolar. Dan ini dia tidak jual karena dia ekspektasi bahwa Dogecoin ini di bull run yang akan datang itu akan bisa naik bahkan kemungkinan besar lebih tinggi daripada total keuntungan yang dia dapatkan di 2021 yang sebesar 3 juta dolar tersebut teman-teman. Jadi ada keyakinan yang masih dipertahankan di sini dan ini bukan nasihat keuangan, not financial advice guys. Jadi kalau kalian memang sudah riset tentang Dogecoin, maka keputusan tetap kembali di tangan kalian sendiri, teman-teman. Kemudian teman-teman, alasan dibalik Chainlink yang naik di sini selama 7 hari belakangan ini, teman-teman, si Chainlink ini luar biasa dia naik ini, dan sekarang pun harganya berada di 7,48 dolar, 24 jam ini sudah naik 3,5%, teman-teman. Jadi untuk si Chainlink ini, di-trigger dia ini gara-gara ANZ. Jadi Australia and New Zealand Bank ini teman-teman yang mengelola aset 50 miliar US dollar ini teman-teman mengambil langkah di sini membuat bridging jembatan ke dalam cryptocurrency dan traditional finance. Teknologi yang dipakai di sini itu adalah mereka ini menggunakan
Chainlink Cross Chain itu teman-teman, atau CCIP, Chainlink Cross Chain Interoperability Protocol. Jadi inilah salah satu news yang akhirnya memberi semacam antusiasme terhadap si Chainlink-nya di sini teman-teman. Kemudian untuk Aptos yang tadi kita lihat chartnya itu, Aptos mirip-mirip ya dengan pergerakan si Chainlink teman-teman. Meskipun ada pembalikan arah di sini sedikit, tapi ini masih kenaikan yang cukup tinggi menurut saya si Aptos ini. Jadi untuk Aptos ini teman-teman, dia terjadi kenaikan ini bahkan naik ya per tanggal 25 ini bulan 9, 8% dia naik hari kemarin itu teman-teman. Dan masih diperkirakan apa sih penyebabnya di sini, belum jelas teman-teman apa penyebabnya Aptos ini naik. Akan tetapi ada news yang beredar bahwa Aptos ini menarik perhatian gara-gara Upbit ya, sebuah exchange di Korea ini membuat pengumuman penting teman-teman bahwa pertanggal 24 September itu Upbit ini mensuspend atau menghentikan deposit dan penarikan dari APT token tersebut teman-teman, gara-gara adanya ini abnormal deposit attempt yang sebenarnya awalnya ini adalah disebabkan oleh official Aptos X page ya, di X ya, di Twitter teman-teman, itu mengeluarkan berita yang besar ya, mengeluarkan big announcement mengenai upgrade yang men-trigger pergerakan harga si Aptos ini. Akan tetapi sampai kali ini pun masih belum ada kejelasan seperti apa pergerakan Aptos yang terjadi besar-besaran tersebut teman-teman. Akan tetapi kalau kita lihat dari chartnya dia di sini, dari chartnya ya, Aptos ini itu telah menembus atau dia breakout dari resisten 200 harinya dia, dan akankah dia ini bisa reclaim ini 8 dolar teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini pola penurunan si Aptos ini sudah sejak Februari 2023 teman-teman. Ini adalah resisten yang cukup kuat di sini, dan akhirnya untuk pertama kali ditembus teman-teman. Dia akan ngetes lagi support ini atau dia akan bikin candle baru di atas resisten ini sehingga menjadikan resisten ini sebagai support nantinya teman-teman. Kemudian dia mencapai ke 8 dolar, itu yang kita tunggu si Aptos ini teman-teman. Jadi secara teknikal dia ini udah bagus teman-teman ke depannya ini. Meskipun kalau di MACD-nya ini masih butuh ya untuk keluar dari histogram 0 ini teman-teman. Jadi dia kalau berada di atas ini, itu tandanya dia pergerakannya nanti akan sangat-sangat positif teman-teman. Jadi untuk sementara ini dia masih berada di bawah histogram atau di bawah 0. Jadi kita tunggu dia di atas dulu untuk konfirmasi besar-besarannya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang sudah riset tentang Aptos, segala fundamentalnya Aptos, dan sudah punya ini barang di bawah harga 5 dolar teman-teman. Jadi ini sudah profit yang cukup banyak ya mengenai si Aptosnya di sini teman-teman. Kemudian teman-teman untuk Bitcoin-nya di sini kita berbicara bulan September ini teman-teman. September ini adalah bulan yang angker untuk Bitcoin, dan ada Crypto Tony di sini menyatakan bahwa kalau mengikuti pola di sini, pola pergerakan ABC untuk si kripto ini, Bitcoin ini maksud saya teman-teman, itu ada kemungkinan besar turun ke level 20.000 dulu, barulah dia akan melanjutkan pergerakannya ke atas, dan hal tersebut juga akan menyebabkan altcoins juga akan bottom di situ, dan selesai bottomnya di situ dia akan lanjut pergerakan harganya. Itu digambarkan oleh Crypto Tony di sini. Apakah itu yang bisa terjadi teman-teman? Sementara di awal video tadi saya katakan bahwa Bitcoin halving ini sudah 85% menjelang halving teman-teman, dan pemegang Bitcoin jangka panjang ini terus saja meningkat teman-teman. Dan dari toko Crypto News ya teman-teman, ini diambil dari The Rational Root ini teman-teman mengenai chart dari Bitcoin menjelang halving yang keempatnya di sini teman-teman. Kita sudah berada di posisi 85% menjelang ke sana. Kita menunggu lagi 25% saja ini pergerakan harganya. Apakah ini akan terjadi pergerakan yang mirip seperti di kejadian 2020 teman-teman? Tetapi di sini kan penurunan terjadi itu gara-gara ada COVID. Sementara di pergerakan harga di 2016 itu teman-teman, dia malah terjadi flat di sini dan konsisten dia terjadi kenaikan. Dan begitu halving, harga memang turun di sini teman-teman. Seperti kalian bisa lihat di sini, harga memang turun setelah halving, tetapi setelah itu 2 bulan atau 150 hari, 3 bulan, seperti itu teman-teman, dia langsung boom, naik dia. Bull run terjadi teman-teman. Dan hal yang sama juga terjadi di halving yang 2020 teman-teman. Setelah beberapa bulan barulah terjadi pergerakan yang masif Bitcoin rally teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara apakah ini akan menjadi semacam anomali
September ini justru akan menjadi dengan plus di pergerakan harga Bitcoin atau kenaikan di harga Bitcoin, bukan minus teman-teman. Itu yang menjadi pertanyaannya, dan apakah Oktober itu akan datang teman-teman. Jika kita melihat dari CryptoCon di sini, dia menampilkan sebuah chart di sini teman-teman, dan dia juga sudah membuat sebuah postingan atau polling di sini teman-teman. Apakah Bitcoin ini butuh untuk visit ke 21-23 sebelum dia melanjutkan kenaikan? Dan ternyata banyak yang memilih opsi false, 51% teman-teman. Oleh karena itu orang-orang ini sekarang terbagi dua, antara yang setuju Bitcoin ini akan sentuh dulu 21.000, 23.000 baru dia terjadi kenaikan, atau malah Bitcoin ini sudah bottom di level 25 atau 24 kemarin itu, dan dia akan terus melanjutkan kenaikannya. Dan apapun yang terjadi teman-teman, meskipun September ini dikatakan yang terburuk, yang terangker, kita belum tahu seperti apa dia akan ditutup nanti teman-teman. Untuk itu, sama seperti yang dikatakan oleh CryptoCon di sini, saya juga menyatakan hal yang sama di sini teman-teman. Stay strong everyone. Stay strong. Dan kita tetap menjaga emosi kita, jangan FOMO, jangan panik. Tetap melakukan DCA kalau memang kita sudah yakin ke depannya kripto ataupun Bitcoin ini akan masuk ke fase bull run-nya teman-teman. And the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.